Halo semua, kenalin nama gue Vira. Dalam kesempatan kali ini gue mau share ke teman-teman mengenai kalau misalnya kuliah apoteker itu ada praktikum atau enggak. Jadi aku mau share pengalaman praktikum di kampus aku di kuliah profesi apoteker. Jadi aku mau langsung cerita aja ya. Di kampus aku itu ada 2 praktikum. Yang pertama itu praktikum namanya Compounding and Dispensing, dan yang kedua itu praktikum KIE atau Komunikasi, Informasi, Edukasi gitu ya. Jadi kalau misalnya praktikum KIE itu masuknya di mata kuliah pembekalan PKPA rumah sakit. Kalau misalnya praktikum Compounding and Dispensing itu masuknya ke mata kuliah pembekalan PKPA apotik gitu. Terus aku mau bahas yang pertama dari praktikum KIE-nya. Jadi praktikum itu ada 4 pertemuan. Pertemuan pertama itu tentang alat khusus, yang kedua itu tentang swamedikasi, yang ketiga itu di RP, dan yang keempat itu adalah meso. Jadi sistem praktikumnya gimana Kafir gitu. Jadi sistem praktikumnya itu kayak dikasih jadwal, terus kayak biasanya 1 hari itu 1 praktikum ya, 1 kali pertemuan. Itu kayak satu kelompok aku itu isinya 8 orang mahasiswa, dan nanti dosen itu biasanya di rolling beda-beda gitu. Terus yang kita lakukan adalah kita masuk ke ruangan, lalu kita baca soal. Jadi kayak simulasi OSCE gitu modelnya, baca soal, terus nanti praktiknya langsung mulai 10 menit gitu. Jadi kayak pembukaan KIE, pembukaan konseling, lalu isi konselingnya, lalu ada penutup konselingnya gitu. Terus kalau misalnya di pertemuan 1 itu sediaan khusus ya. Jadi kalau misalnya sediaan khusus contohnya kayak insulin, gimana cara pakai insulin, inhaler, turbohaler, terus kayak ada ovula, tablet vagina, sediaan supo. Jadi kayak obat-obat dengan instruksi khusus atau sediaan khusus itu di minggu pertama atau di pertemuan pertama itu. Jadi kayak kita dapat pasien itu dengan resep obat-obat sediaan khusus itu. Jadi kita melakukan konseling pada pasien tersebut gitu. Terus pertemuan kedua itu swamedikasi. Jadi nggak pakai resep, tapi kita melayani pasien dengan keluhan gitu. Terus kita merekomendasikan obat apa kepada pasien tersebut. Jadi kayak nanti beneran disediain obatnya gitu. Terus nanti kita bisa ngasih ke pasien. Terus kita ngejelasin cara pakainya, cara penggunaannya gitu. Itu juga ya buat yang di pertemuan pertama tadi. Terus di pertemuan ketiga itu di RP. Jadi kayak kita dapat pasien dengan resep, terus kita kayak dalam waktu 10 menit itu udah include pembukaan, menggali informasi, terus kita nganalisis masalahnya apa, rekomendasi kita apa, terus konseling, terus penutup konseling gitu. Terus yang keempat itu pasien datang dengan, aku lupa ya pakai resep atau enggak, tapi mengeluhkan suatu keluhan akibat dari penggunaan suatu obat gitu. Jadi misalnya kemarin aku dapetin warfarin gitu ya. Jadi kayak pasien itu pendarahan, mimisan gitu. Ternyata habis pakai warfarin sama allopurinol. Terus kayak kita suruh analisis masalahnya apa. Terus kita kayak dikasih lembar kuning. Kalau teman-teman tahu lembar meso ya, nanti aku edit masukin di sini. Itu kita isi itu sambil melakukan konseling itu. Jadi kayak pembukaan, isinya, terus ada juga penutupan konselingnya gitu. Itu untuk praktikum KIE. Terus praktikum yang kedua kita masuk ke praktikum Compounding and Dispensing. Jadi dari judulnya itu Compounding and Dispensing, jadi kayak kita membuat suatu sediaan gitu ya intinya. Terus ada 4 pertemuan. Sejujurnya aku lupa pertemuan pertama itu apa gitu ya. Tapi intinya kita tuh di praktikum itu bikin 2 sediaan steril dan sediaan non steril. Nah untuk pertemuan 1 sampai 3 itu pertemuan untuk praktikum non steril. Jadi pertama-tama kita tuh dibagi resep. Ada resep gitu, terus kayak kita dapetnya resep berapa gitu, terus kita bikin laporan mengenai kayak analisis administrasi resepnya, lalu administrasi klinisnya, lalu administrasi screening ya namanya, screening administrasi, screening klinis, dan screening farmasetik gitu ya. Kayak 3 yang kita pelajarin gitu. Nah itu kita praktikin, bikin laporannya. Terus kita ngitung sampai kayak sediaannya itu tata cara bikinnya gimana. Jadi kayak farmasetika gitu kalau kita di S1 gitu namanya. Terus tahapannya, terus harga obatnya berapa, jadi totalnya berapa. Terus misalnya dibuat pulveres, maka kita perlu sakaromaktis atau enggak, dan lain-lain gitu. Jadi laporannya itu kompleks, terus ada interaksi apa enggak gitu-gitu. Terus itu kayak itu untuk pertemuan pertama ya. Terus yang pertemuan kedua itu kita kayak konfirmasi ke dokter. Jadi kayak
ada pertemuan, kita konfirmasi dengan dokter misalnya ada permasalahan, terus kita merekomendasikannya apa, terus kita juga bahas tentang resep dan gimana sediaannya dengan dosen kita. Itu di pertemuan kedua. Terus di pertemuan ketiga itu adalah praktikumnya. Jadi praktikumnya itu kita datang ke laboratoriumnya, terus kita bikin sediaan dari resep yang udah kita bikin laporannya tadi di awal gitu. Terus aku kebagian kemarin resepnya itu 2 pulveras ya, obat TBC, terus satunya itu sirup gitu. Jadi bikin sediaan di laboratorium kayak MasterChef zaman S1 gitu, 45 menit ya. Kayaknya salah deh, 1,5 jam untuk bikin sediaan, terus 1 jam kemudiannya itu untuk konseling. Jadi kayak konseling mengenai obat yang diberikan gitu. Itu untuk sediaan non sterilnya. Di pertemuan keempat ini menarik banget menurut aku karena kita dapat pelajaran tentang steril gitu ya. Dimana kalau aku zaman S1 di kampus aku tuh belum ada pelajaran tentang bikin sediaan steril. Terus aku juga ngobrol sama teman-teman di S1 di sini, itu juga katanya di zaman S1 mereka belum ada gitu. Jadi yang keempat ini seru banget karena kita diajarin dulu kayak dijelasin materinya mengenai gimana sediaan steril, tahapannya apa aja, terus kita demo mengenai pencampuran ampul, gimana cara buka ampul, terus gimana nyampurin dengan infus, lalu kita gimana bikin sediaan injeksi kering gitu ya, kita tambahkan WFI biar jadi injeksi terlarut yang bisa digunakan untuk pasien gitu. Terus kita dikasih etiketnya, terus udah demo, kita dikasih waktu 10 menit untuk nyobain penggunaan alatnya, penggunaan obatnya gitu. Setelah itu kita ujian langsung ngambil nilai gitu. Jadi satu orang itu bikin 2 sediaan. Yang pertama itu sediaan, aku lupa pokoknya di antibiotik ya, dalam bentuk sediaan injeksi kering gitu. Jadi injeksinya tuh dalam bentuk serbuk gitu. Nah itu kita perlu larutin pakai sediaan pakai air WFI gitu. Terus jadi kayak kita dapat kertas gitu di mejanya itu diibaratnya jadi kayak LAF gitu. Jadi kita sebelum itu kita cuci tangan dulu, terus simulasi cuci tangan, terus kita pakai sarung tangan steril, pakai head cap, terus kita masukin sediaannya obat itu ke dalam LAF ya udah dibersihin dulu kan, dibersihin yang kayak ditarik dari ujung ke arah kita. Terus kita bikin sediaan pertama tuh, yang pertama itu kita ngencerin si injeksi keringnya itu dengan WFI gitu. Itu untuk sediaan pertama. Terus udah dia terlarut, kita aduk gitu ya sampai dia terlarut, terus kita ambil cuplik 3 mili untuk siap diberikan kepada pasien, terus kita tempelin etiketnya di suntikannya gitu. Terus yang kedua, sediaan kedua itu kita belajar matahin ampul, which is pertama kali aku matahin ampul. Karena pas di percobaan itu aku nggak nyoba buat matahin ampul, tapi langsung pas aku praktikum langsung praktikumnya gitu. Jadi itu the first time in my life gitu ya, matahin ampul pas langsung ngambil nilai gitu. Jadi sebelum ngambil nilai aku belum nyobain tuh matahin ampul, tapi karena tekanan waktu dan tekanan ujian jadi kayak petek langsung alhamdulillah bisa. Terus dipindahin sediaan obatnya itu kalau nggak salah dexamethasone ya. Terus dari ampul itu diambil lalu kita campurin ke infus gitu. Jadi sediaan infusnya ada, terus dimasukin, terus udah jadi dosisnya, terus kasih etiket. Itu untuk praktikum sterilnya. Jadi itu videonya mengenai praktikum yang aku dapatkan selama di kuliahan farmasi ini. Semoga dapat bisa memberikan gambaran ke teman-teman, dan semoga videonya bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa komen down below. Dan seperti biasa, semoga videonya bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.